Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai banjir di DKI Jakarta. Kita lihat hari ini Jakarta sebagian wilayahnya mengalami banjir. Padahal kalau kita lihat kemarin teman-teman, ketika banjir di DKI Jakarta pada waktu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini dikritisi habis-habisan oleh PSI maupun PDIP DKI Jakarta. Dan sekarang ganti gubernur, ternyata DKI Jakarta juga mengalami kebanjiran. Pertanyaannya sekarang, kalau dulu Pak Anies Baswedan ini dianggap tidak bisa bekerja, tidak bisa mengatasi banjir, nah sekarang ganti gubernur yang itu dipilih oleh Presiden Jokowi, apakah bisa mengatasi banjir? Ini kan pertanyaan juga. Kalau dulu Pak Anies diserang habis-habisan, tidak bisa bekerja, bagaimana dengan gubernur sekarang? Ternyata Jakarta juga mengalami banjir. Sebenarnya sejak awal saya punya pandangan bahwa masalah banjir itu tidak mudah diatasi. Dari gubernur ke gubernur, dari presiden ke presiden, ternyata banjir juga terjadi di DKI Jakarta. Berarti ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar yang dari tahun ke tahun secara rutin ini terjadi di DKI Jakarta. Apa yang salah dengan hal ini? Apakah salah karena curah hujannya tinggi ataukah karena gubernurnya yang tidak bisa bekerja? Dulu Pak Anies diserang habis-habisan ketika Jakarta mengalami banjir. Sekarang tidak ada suara yang menyerang kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, yaitu Heru Budi Hartono. Bagi saya tidak perlu menyerang Pak Budi karena banjir secara rasional teman-teman memang terjadi kalau curah hujan tinggi. Jadi tidak perlu ada yang disalahkan. Tetapi memang perlu ada penanganan yang cukup serius bagaimana mengatasi banjir ini. Jadi bagaimana cepat surut dan air itu cepat menghilang di wilayah-wilayah yang terjadi banjir. Kenapa begitu teman? Karena memang Jakarta ini penduduknya padat, banyak perumahan, banyak bangunan, sehingga penampungan air hujan ini berkurang. Apa yang terjadi ya? Terjadi banjir. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Banjir Jakarta meluas, 68 RT di Jaksel tergenang dan 12 pohon tumbang. Banjir di Jakarta Selatan meluas imbas hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Sabtu 5 November 2022 siang. Dari dua rukun tetangga kini bertambah menjadi 68 RT. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 ruas jalan tergenang dan 2 RT saat ini menjadi 6 ruas jalan tergenang dan 68 RT atau 0,223% dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tulis rilis resmi BPBD DKI Jakarta per 15.00 WIB Sabtu 5 November 2022. 4 jalan tergenang di Jakarta Selatan yang sudah surut, yakni Jalan Raya Fatmawati, Kelurahan Cipete Selatan, Jalan RS Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Utara, Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, dan Jalan Kirani, Kecamatan Kebayoran Baru. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikannya unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat juga dilakukan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan Pak Lurah dan Camat setempat. Jelas BPBD. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada terkait potensi genangan dan banjir lain. Jika terjebak dalam keadaan darurat, warga diminta untuk menghubungi BPBD DKI Jakarta melalui nomor telepon 112. Sementara itu, ada juga pohon tumbang di 12 ruas jalan yang tersebar di Jakarta Selatan. 5 diantaranya mengenai kabel perusahaan listrik negara atau PLN. Nah itu teman-teman terkait banjir di DKI Jakarta yang ini
semakin meluas teman-teman. Banjirnya yang awalnya itu 2 RT, 2 rukun tetangga, kini menjadi 68 RT yang tergenang air akibat banjir. Sebenarnya teman-teman, banjir itu tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama, karena memang ini saatnya musim penghujan. Nah, kalau menurut pendapat saya, masalah banjir ini sebenarnya tidak perlu disalahkan kepada siapa, misalkan gubernur yang sekarang, atau Gubernur Anies Baswedan, atau gubernur sebelumnya, atau gubernur yang akan datang. Kenapa begitu? Karena memang Jakarta ini adalah kota metropolitan yang padat penduduk. Jakarta banyak bangunan, banyak industri, banyak perusahaan, yang tentunya serapan airnya itu akan semakin berkurang. Maka kalau Jakarta banjir itu saya pikir sangat wajar. Tetapi memang harus ada penyelesaian teman-teman. Bagaimana agar banjir ini segera surut, kemudian warga masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Tetapi sekali lagi bahwa banjir itu tidak hanya di Jakarta. Kalau dulu ketika Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian terjadi banjir, wow, serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi ketika sekarang banjir di DKI Jakarta, tidak ada tuh serangan kepada Pak Heru Budi Hartono. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Apakah karena faktor politis mereka tidak senang kepada Pak Anies Baswedan? Karena narasi-narasi yang dikembangkan adalah Pak Anies itu intoleran, Pak Anies itu tidak bisa bekerja, Pak Anies itu keturunan Yaman, Pak Anies itu katanya kadrun dan sebagainya. Intinya narasi-narasi negatif itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Apalagi ketika terjadi banjir, wow, luar biasa teman-teman, serangan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Bisa tidak Anies Baswedan mengatasi banjir? Padahal hal yang sama juga terjadi pada waktu Gubernur Heru Budi Hartono, wilayah Jakarta mengalami banjir dari 2 RT menjadi 68 RT yang mengalami kebanjiran. Apakah pihak pendukung Pak Anies akan menyerang Pak Heru Budi Hartono? Saya pikir tidak, karena mereka pendukung Pak Anies itu rasional. Masalah banjir memang tidak bisa hanya dengan menyerang sosok gubernurnya, tetapi memang banyak faktor yang menyebabkan banjir. Misalkan teman-teman, curah hujan yang cukup tinggi. Kalau curah hujan yang cukup tinggi di mana-mana ya akan terjadi banjir. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di daerah-daerah di pedesaan pun juga mengalami hal yang sama, banjir. Yang kedua, ada air kiriman yang cukup meluas. Jadi air kiriman yang dari Bogor, yang dari puncak itu mengarah bisa jadi ke Jakarta, sehingga menyebabkan Jakarta ini menjadi tempat yaitu penampungan air, sehingga menyebabkan banjir di DKI Jakarta. Itu juga bisa terjadi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan banjir di DKI Jakarta. Tetapi saya pikir memang tidak bijak kalau menyalahkan misalkan gubernur yang baru, itu saya pikir tidak bijak. Tetapi ini paling tidak menjadi perbandingan teman-teman. Perbandingan ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, itu terjadi banjir, kemudian ada Pak Heru Budi Hartono menjadi gubernur DKI Jakarta juga mengalami banjir. Intinya banjir bukan karena faktor gubernurnya, tetapi yang penting adalah bagaimana cara mengatasi banjir itu dilakukan segera. Jadi kalau saling menyalahkan ya tidak ada selesainya. Cuman perbandingannya ketika banjir di DKI Jakarta itu terjadi pada waktu Gubernur Anies Baswedan, itu Pak Anies diserang habis-habisan. Ketika banjir di DKI Jakarta, gubernurnya Pak Heru, ini pihak Basar tidak menyerang Pak Heru. Perbedaannya seperti itu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.